saya pernah posting di Instagram saya ya mengenai Gilbert juga gitu, bahwa pendeta mamon lah, hedonisme lah, segala macem. Terus ada yang direct message ke saya gitu, katanya kamu tak elok bilang gitu. Saya kasih kontak numbernya aja supaya kamu nanti bisa kontak Gilbert. Saya bilang ngapain, saya bukan jemaat dia. Saya bilang dia bicara sesuatu di YouTube, di media sosial, saya pun punya hak untuk mengutarakan pendapat saya di media sosial juga gitu. Dia bilang bagaimanapun Gilbert itu orang gembala yang diurapi, pendeta yang diurapi. Saya bilang kamu nggak diurapi. Saya bilang kasihan sekali you. Ibu Linda, silakan. Selamat Silakan malam. Bu Linda. Halo, apa kabar Apa kabar Bu Linda? biasa? Baik Bu. Juga untuk semuanya, baik yang di Zoom atau live YouTube, apa kabar semuanya? Semoga kondisi baik-baik ya. Saya cuman mau komentar sedikit ya apa yang menurut pemikiran saya. Saya memang bingung ya sama orang-orang yang tanda kutip ini Kristen, itu malah menjadi musuh terbesar kita ya, bukannya dari Islam sendiri, dari orang-orang Islam gitu ya, malah sepertinya momok yang jadi terbesar ini malah dari intern kita gitu ya. Makanya kalau di grup ada yang grup WA khususnya ya, ada yang menyebarkan hoax ya. Makanya saya sangat tidak setuju karena takutnya ada Yudas Iskariot yang kemudian men-screenshot apa yang kita bicarakan ya, kemudian di blow up keluar gitu kan. Jadi kan itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Saya sangat menentang hoax. Saya tidak suka dengan berita hoax gitu ya. Kemudian kalau Indonesia ini aneh gitu. Kita memberi makan ketika negara lain memberi makan ya gila-gilaan untuk lakukan charity, tetapi kita ada yang lakukan charity, lakukan kebenaran, itu malah orang Kristen sendiri yang menghalang-halangi, bingung saya. Dan mereka itu tidak, apakah tidak sadar atau cara berpikirnya itu seperti apa sampai harus mendompleng gitu ya dengan tanda kutip musuh kita gitu ya yang di agama seberang gitu, buat apa gitu loh ya, kasih makan kok malah dilaporkan gitu ya, mana ada gitu di negara manapun kalau kita kasih makan kemudian dilaporkan dan diterima laporannya seandainya, aduh very stupid. Polisinya tolol. Ya Pak Paul yang nambahin ya. Iya, kalau orang kasih makan dilaporin ya, polisinya Iya tolol lah. bingung saya itu Tapi gimana ya masalahnya polisinya polisinya ikutan kita ngasih makan loh. iya. Polisinya ikutan sama kita. Kan kita ada apa? Kita ada izin juga. Katanya melanggar, nggak melanggar. Kita nggak melanggar ya. Jadi jangan khawatir ya, Anda diakonia itu semua adalah hembusan-hembusan apa namanya, orang-orang jahat yang ingin menghancurkan kalian. Karena apa? Ya polisinya saja yang, ya tanya Polres lah itu kemarin lah. Ya kan malah seneng kok kita ikut diakonia bagi-bagi minyak sayur, bagi-bagi minyak goreng sama vaksin itu ya. Mereka Ya seneng kok mungkin malah. untuk bagi-bagi itu bisa up to date di YouTube Pak Paul karena ada yang Update. beberapa orang termasuk saya juga jadi ketinggalan informasi gitu di mana Kan nggak kita update ada terus kan, ada di live-nya. YouTube Community kita tulis ininya kan. Ada nanti yang Mas, ada hari Minggu besok saya ininya tak ini videonya karena yang yang di Polres viral Jagakarsa ini yang saya kasih nanti. terkenal kan YouTube-nya Pak Paul gitu Mm-mm. ya. Ya mungkin bisa rekamannya ada gitu ya. Kemudian saya juga ingat ya apa yang tahun 2020 ya kalau nggak salah itu bulan September saya nggak sengaja lihat cari-cari pengajaran Pak Paul mengenai Tritunggal ya. Kemudian saya lihat Pak Alenso ya yang waktu itu masih join rutin dengan YouTube kita gitu ya.
Itu padahal dengan jelas sekali Pak Paul tuh sering katakan gitu, mengapa kamu cari keadilan pada orang yang tidak percaya, itu sering banget diucapkan ya. Harusnya itu membentengi dia untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Itu berkali-kali saya sering-sering dengar ya dari kalau nggak salah 2020 pun sudah sering dikatakan sama Pak Paul hal itu gitu loh. Ya, kemudian untuk gereja sendiri memang gereja ini sedang aneh ya, sedang seperti drama Korea gitu ya. Kalau di Instagram itu mereka melakukan live streaming itu menyembah, kemudian dibikin drama sedemikian rupa ya, persiapannya segala macam. Saya bilang, is this ministry gitu kan? Maksudnya aneh gitu ya, ministry kayak begini gitu ya. Terus ini real community atau enggak gitu ya. Saya nggak ngerti, benar-benar nggak habis pikir. Dan mereka senang gitu loh dengan hal-hal begitu yang nina bobokkan jemaat, dan jemaat terlena dengan itu. Makanya ini sudah menjadi suatu cancer di intern kita sendiri, gereja-gereja ya terutama. Dan awal-awal pandemi aja GBI sudah menyuarakan kita kekurangan perpuluhan, ya uang sudah menipis, dan padahal itu kayanya luar biasa ya enggak. Ya kan teman saya aja itu dia katakan ya, 1 bulan perpuluhan 200 juta Pak Paul. 200 juta. Memang orang kaya banget. Tetapi saya tahu kenapa dia kaya, itu setelah dia mengalami ditipu orang ya beberapa tahun yang lalu, itu dia perpuluhan sampai 200 juta. Kemudian dia ditipu itu totally 45 M sama orang gereja sendiri. Istrinya nangis-nangis di community kita. Ya, jadi memang Yudas Iskariot ini sangat-sangat mengerikan buat saya. Mengerikan. Nah, makanya memang ini suara di YouTube Pak Paul ini luar biasa gitu, menyuarakan segala aspek di kehidupan kita, di negara kita sendiri gitu. Kemudian untuk waktu itu saya pernah posting di Instagram saya ya mengenai Gilbert juga gitu, bahwa pendeta mamon lah, hedonisme lah segala macam. Terus ada yang direct message ke saya gitu, katanya kamu tak elok bilang gitu. Saya kasih kontak numbernya aja supaya kamu nanti bisa kontak Gilbert. Saya bilang ngapain? Saya bukan jemaat dia. Saya bilang dia bicara sesuatu di YouTube, di media sosial, saya pun punya hak untuk mengutarakan pendapat saya di media sosial juga gitu. Dia bilang bagaimanapun Gilbert itu orang gembala yang diurapi, pendeta yang diurapi. Saya bilang kamu nggak diurapi. Saya bilang kasihan sekali you. Saya bilang kita semua nih diurapi sama Tuhan ya. Pak Paul juga sudah katakan itu, dan saya juga sudah rasakan gitu loh, bahwa dengan diakonia itu kita diurapi loh. Beneran loh, itu luar biasa loh. Dampak diakonia itu memang triggernya kita. Dan anehnya kalau ada orang yang mau menjatuhkan Damaris karena kita kasih makan orang. Are you not? Gak berpikir waras gitu? Hati nurani kalian kemana gitu loh, katanya percaya Yesus, apalagi sampai ke YouTube seberang gitu ya. Itu aneh sekali ya. Apa yang kalian gitu ya, selain mamon sampai akal sehatnya itu seperti itu. Tapi memang firman Tuhan sih benar ya, bahwa jangan mengabdi kepada dua tuan. Inilah buktinya gitu. Nah, kemudian juga sampai saya harus berteriak di dalam komunitas sendiri gitu ya. Saya juga masih di denominasi satu gereja gitu ya, di mana komunitas saya itu juga saya sih nggak mau sebut Pak Paul ya. Kalau saya sebut Pak Paul bisa gubrak nanti mereka gitu. Paling pengajaran Pak Paul saya ambil untuk meneriakan orang-orang Kristen ini. Jadi hanya pesan saya ya, bahwa diakonnya itu benar-benar trigger pematik untuk kita mengetahui maksud Tuhan itu apa dalam hidup kita. Jadi sadarlah kalian orang-orang Kristen yang tanda kutip untuk aware gitu ya, tahu sekeliling kita apa
sih yang terjadi dengan negara kita, jangan sampai nanti tiba-tiba khilafah itu ada di depan mata kita. Itu aja, terima kasih Pak Paul. Oke.